Mbak Silvi, gimana kabarnya setelah beberapa bulan tidak bertemu dengan saya? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih posisi duduknya udah nyaman belum? Sudah. Gimana tadi perjalanannya pas kesini? Lancar, aman? Lancar Bu, tapi tadi sedikit agak macet ya, mungkin karena jam pulang kerja. Oh iya, di sini juga karena jam pulang kerja itu jadi agak padat jalannya. Oke. Nah, karena kita belum sempat bertemu lagi setelah beberapa bulan terakhir ini, saya juga sempat lihat nih Mbak Silvi itu ada ngeposting seseorang. Saya penasaran, siapa sih seseorang itu? Jadi seseorang itu tuh orang yang nggak sengaja saya temui sih Bu, di kemarin baru waktu awal Juli. Iya, waktu awal Juli. Saya kenalnya waktu awal Juli. Nah, dulu tuh waktu akhir tahun 2024 tuh saya sempat trauma gitu sama orang karena sempat ditinggal gitu loh Bu. Jadi saya nggak kayak nggak mau deket sama orang lagi gitu loh. Sebenarnya saya juga ngerespon dia itu sebenarnya kayak karena kesepian aja gitu. Dan ternyata lama-lama kok ngobrolnya nyambung gitu, kok seru gitu, karena aku kan suka cerita, suka ngobrol sama orang gitu, apalagi kalau lawan obrolannya itu, lawan yang diajak ngobrol kayak asik juga gitu. Nah itu aku suka. Ternyata lama kelamaan dia tuh suka aku duluan, cuma waktu itu aku belum suka, jadi kayak ya udahlah coba lanjutin kayak chattingan dulu aja gitu, tapi lama-lama ya terpikat. Jadi Mbak Silvi, saya lihat ini sangat bahagia ya menceritakan tentang seseorang yang baru ini. Saya jadi ikut bahagia juga melihatnya kalau sama yang sekarang bisa membawa kebahagiaan terhadap Mbak Silvi. Oke, baik. Mbak Silvi, sebelum kita masuk di awal sesi, saya ingin kembali menegaskan walaupun ini sudah bukan konseling pertama kita, namun saya akan tetap mengingatkan kembali bahwa di sini kita punya di sini saya akan menjaga kerahasiaan dari cerita Mbak Silvi. Kemudian Mbak Silvi juga bebas bercerita dan terbuka kepada saya, di mana itu senyamannya Mbak Silvi untuk mengungkapkan perasaannya seperti apa. Oke, baik. Kemudian di sini juga saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita cuma punya waktu 20 menit untuk sesi pertama ini. Di sesi ini jika nanti dibutuhkan untuk dibutuhkan sesi kedua, maka kita bisa atur kembali jadwalnya. Oke. Sekarang apa sih yang menyenjol di hati Mbak Silvi saat ini sehingga tadi saya sempat mendengar bahwa akhir-akhir ini kalau kemarin itu Mbak Silvi itu ya ada putus dengan seseorang, maksudnya ada dikhianati dengan seseorang gitu. Apa karena itu datang Mbak Silvi di sini apa? Ya, jadi sebenarnya saya ingin ceritanya itu gara-gara ya itu awal mulanya itu dari akhir tahun itu Bu. Jadi akhir tahun itu kan tiba-tiba saya itu kan aku lagi deket sama orang gitu ya Bu ya. Terus ternyata orang tersebut itu kayak ninggalin tanpa apa-apa gitu loh, kayak langsung ditinggal tanpa kejelasan apapun, padahal sebelumnya kita tuh baik-baik saja gitu loh. Terus nah itu membuat aku kayak benar-benar waktu itu kayak trauma banget sama cowok gitu. Sebetulnya saya trauma banget sama cowok, dan seperti yang saya tadi bilang, akhir-akhir ini saya baru ketemu sama cowok lagi gitu kan. Sebenarnya waktu sebelum ketemu sama pasangan saya yang sekarang itu banyak kok orang-orang yang kayak teman-teman dari SMK yang dulunya pernah suka sama saya tuh kayak kembali mengungkapkan gitu loh, kayak aku tuh suka sama kamu, tapi kayak ayolah ini waktunya yang tepat karena kamu juga gak punya pacar gitu lah, saya gitu kan. Tapi aku kayak nggak bisa gitu. Nah singkat cerita saya ketemu sama pasangan saya ini dari DM, dari Instagram. Waktu itu pasangan saya itu minta callback gitu kan. Terus nah dari callback itu saya nggak ngerespon awal-awalnya, kayak ala nanti kalau memang dia mau ngedeketin aku nanti bakal ujung-ujungnya kayak yang kemarin lagi gitu loh. Terus habis itu jadi waktu itu nggak saya balas. Terus habis itu waktu selang 12 hari atau 2 mingguan itu dia aku ngepost story kayak story Instagram gitu kan. Nah itu pas tepat di hari ulang tahunnya dia waktu itu. Terus dia tuh kembali kayak ngebales story itu gitu loh gitu. Terus nah dari itu kita mulai kayak kenalan, terus mulai chatting-chattingan, kayak nanya dari mana, terus orang mana dan lain-lain lah, istilahnya kayak gitu. Nah terus dia tuh kayak awal-awal ngebet banget gitu loh, mau deket sama saya tuh kayak bener-bener dia tuh kayak ngebet banget gitu.
sempet banget kayak pengen deket sama saya loh, tapi saya tuh kayak masih ragu gitu loh, saya masih ragu kayak takutnya nanti kejadian lagi kayak kemarin gitu kan. Tapi ternyata saya tuh chattingan sama dia tuh jadi nyaman gitu, terus udah nyaman kan, terus jadi kita mulai berhubungan lah, udah mulai suka satu sama lain gitu. Nah kebetulan kan dia dari tetangga kotaku, nah terus saya sekarang kan kuliah juga di Malang gitu kan, jadi kita tuh LDR gitu loh. Nah terus nah semenjak LDR ini kita itu kayak bertengkar terus gitu loh, kayak tidak ada, kayak hampir setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu bahkan kayak aku merasanya tuh kayak kok tengkar terus gitu loh, kayak nggak kayak kemarin pas kita masih sering ketemu gitu. Waktu masih sering ketemu tuh kayak dia tuh bisa memberikan kayak perhatiannya dan lain-lain gitu loh, jadi kayak kok beda, aku ngerasa kayak beda. Nah di situ saya mulai kayak dari obrolan sehari-hari juga kita mulai mencocokkan pikiran dari misal kayak ngebahas apa gitu ya, terus pemikiran saya dan pemikiran dia itu kayak sama-sama diungkapkan, terus kita tuh mencocokkan gitu loh. Nah saya tuh kayak merasa banyak yang nggak cocok gitu loh, jadi saya merasa kayak apa aku yang kurang dewasa atau gimana, itu menjadi saya tuh trust issue gitu loh sama dia gitu, kayak kamu aja setiap hari nggak ngasih perhatian ke aku gitu. Nah apa jangan-jangan nanti kamu kayak ujung-ujungnya kayak yang kemarin gitu, kayak kemarin yang ngedeketin aku gitu, tapi aku nggak pernah ngungkapin itu ke dia gitu. Nah itu tuh membuat saya kayak apa ya, justru kayak susah untuk tidur karena memikirkan hal tersebut, karena memang aku dengan dia kan udah mulai apa ya, udah mulai dikenal orang tua gitulah istilahnya hubungannya. Nah sebelumnya saya itu belum pernah gitu, belum pernah sampai orang tua itu terbuka itu, kayak kalau kamu mau cerita tentang pasanganmu itu kayak cerita dia siapa, kayak ditanya-tanya gitulah. Nah itu baru pertama kali aku mengenalkan ke orang tua gitu. Terus habis itu nah itu membuat saya trust issue gitu kan. Nah kalau saya trust issue dan bimbang gitu loh, kayak mau lanjut apa enggak gitu. Nah kalau dilanjutin itu takutnya kita udah nggak cocok gitu loh, dari sekarang kita itu udah nggak cocok, kalau dilanjutin gimana. Tapi kalau nggak dilanjutin juga sayang gitu loh, udah terus sampai ke kenal orang tua, apalagi saya kan pertama kali apa tahu orang tua sih. Seperti itu. Oke, baik. Jadi hubungan ini ada pertama kalinya Mbak Silvi itu kayak hubungannya diketahui oleh orang tua ya. Tapi di akhir-akhir ini itu Mbak Silvi sering bertengkar dengan pasangannya karena LDR juga ya Mbak Silvi. Oke, saya paham Mbak Silvi ya. Namun Mbak Silvi di sini saya ingin menjelaskan kembali terkait teknik yang akan kita gunakan di hari ini pada sesi ini, di mana ini tuh tidak menggali secara mendalam tentang kenapa Mbak Silvi itu sedang trust issue yang tadi sempat saya dengar, tapi bagaimana cara Mbak Silvi itu menemukan ketenangan, di mana Mbak Silvi tadi ingin merasa lebih tenang, lebih aman gitu dengan hubungannya. Apalagi hubungannya saat ini sudah dikenal oleh orang tua ya. Iya. Oke. Jadi di sini kita akan menggunakan teknik SFDC. Nah ini tuh diistilahkan sebagai ini tuh bisa kita analogikan sebagai GPS gitu Mbak Silvi, dimana Mbak Silvi misal tujuannya itu mau ke kemana gitu, ke Jogja gitu, tapi kita nggak fokus kenapa pada saat menggunakan GPS itu ada jalan yang tutup, yang saat kita akan lalui itu jalannya tertutup. Kita akan fokus pada bagaimana cara untuk menemukan jalan lain yang bisa membawa Mbak Silvi menuju Jogja itu, seperti itu ya. Apakah teknik tersebut dapat dipahami dan masuk akal untuk Mbak Silvi? Berarti sama halnya kita itu berfokus pada solusinya seperti itu. Nah ya benar sekali. Jadi ini tuh teknik yang berfokus pada solusinya, langsung pada solusinya, tidak yang menggali masalahnya lebih dalam gitu. Oke. Mbak Silvi, sehubung dengan permasalahan yang tadi Mbak Silvi sampaikan, gimana tadi Mbak Silvi sempat khawatir juga dengan hubungannya yang sekarang tadi sering bertengkar karena LDR, sedangkan hubungan sekarang itu sudah diketahui oleh orang tua ya. Nah, di sini saya ingin memperjelas lagi tujuan Mbak Silvi untuk datang ke sini. Apakah benar bahwa Mbak Silvi itu ingin merasa lebih aman, nyaman, atau ada hal-hal lain yang ingin Mbak Silvi capai untuk sesi konseling ini? Jadi tujuan saya di sini ya pastinya ingin apa ya, rasa tenang gitu ya pada dalam diri saya gitu. Terus apalagi saya sekarang tuh udah nggak mau kayak
ganti-ganti hubungan lagi gitu loh Bu, kayak kalau mau ganti-ganti pasangan lagi kayak kalau bisa ya ini yang terakhir gitu. Jadi di sini adanya ingin ketenangan gitu ya dan rasa aman dalam berhubungan dengan pasangannya Mbak Silvi yang sekarang. Oke, baik Mbak Silvi. Adakah Mbak Silvi ingat di mana momen-momen terakhir di mana pasangannya Mbak Silvi itu tidak sering mengajak Mbak Silvi berantem gitu? Maksudnya kayak pasangannya Mbak Silvi ini lebih mengajak untuk berbicara serius tentang hubungannya atau ataupun hal-hal yang menyenangkan lainnya. Nah itu terakhir kali kapan? Kalau Mbak Silvi ingat? Kalau saya ingat ya mungkin beberapa hari ke belakang kemarin itu sempat kita juga nggak bisa dibilang sering juga sih, kayak pasti ada lah dimana momen kita itu kayak berbicara tentang entah nanti tentang pernikahan gitu, terus tentang parenting anak gitu, udah mulai kita bahas kayak itu aku membuat kayak padahal kan apalagi setiap hari itu suka berantem gitu. Jadi Mbak Silvi itu merasa lebih nyaman, lebih terbuka, lebih apa ya? Lebih merasa oke saat berbincang dari hati ke hati itu ya, kayak yang membahas tentang parenting, hubungan untuk masa depan dan lain-lainnya seperti itu. Bagus sekali ya Mbak Silvi. Saya ikut senang kalau Mbak Silvi melakukan hal itu. Nah itu adalah salah satu petunjuk yang penting yang dimana bisa membantu Mbak Silvi merasakan ketenangan itu kembali gitu kan. Oke, kan kita sudah menemukan salah satu kunci yang pentingnya. Baik, kita akan lanjut pada salah satu metode yang dimana saya ingin mengajak Mbak Silvi untuk membayangkan tentang masa depan. Gimana nih, semisal malam ini Mbak Silvi pulang, lalu kemudian beristirahat sebelum tidur itu tiba-tiba datang keajaiban. Saya ingin mengajak Mbak Silvi untuk membayangkan keajaiban itu terjadi di mana, Kak. Pasangannya Mbak Silvi itu sudah tidak sering mengajak berantem, kemudian hubungan Mbak Silvi jadi harmonis kembali. Nah, apa nih tanda-tanda yang membuat Mbak Silvi itu merasa kalau keajaiban itu beneran terjadi? Mungkin ya pastinya ketika misal kayak bangun tidur gitu ya, terus tiba-tiba dia kayak hangat lagi kayak dulu waktu awal-awal waktu dia ngedeketin aku, kayak dia mengucapkan selamat pagi, terus kayak gimana hari ini ada kuliah jam berapa gitu, kayak dia menanyakan tentang keseharianku lah gitu, seperti itu. Terus kayak dia juga nggak ngajak berantem terus gitu, pastinya saya kayak senang banget sih. Oke, jadi yang Mbak Silvi bayangkan itu dimana dia udah nggak ngajak berantem lagi, kemudian dikasih perhatian-perhatian kecil, dimana Mbak Silvi merasa kalau kembali disayang gitu ya, diperhatikan lagi. Nah, dari gambaran yang Mbak Silvi sebutkan tadi ini, saya ingin menggunakan skala nih, dari 1 sampai 10. Menurut Mbak Silvi, dari skala ini, di mana letak Mbak Silvi merasa bahwa keajaiban ini akan terjadi? Yang pertama, kalau Mbak Silvi memilih angka pertama itu, di mana Mbak Silvi tidak yakin dengan keajaiban ini. Jika Mbak Silvi semakin menaikkan angkanya sampai angka 10, berarti Mbak Silvi merasa keajaiban ini sudah dilakukan. Jadi kalau untuk skala 1 sampai 10 kira-kira keajaiban itu akan terjadi, saya meletakkan di angka 4. Ya, saya meletakkan di angka 4 sih. Oke, di angka 4 ya. Kenapa Mbak Silvi merasa keajaiban itu akan terjadi di angka 4? Kenapa Mbak Silvi memilih angka 4? Karena saya masih ragu ya, karena saya juga belum apa ya, kayak ini kan yang dipermasalahkan dari pasangan saya ya, saya juga nggak bisa mengatur pasangan saya semau saya, kayak sesuka saya gitu. Jadi saya masih ragu gitu loh kalau itu bakalan terjadi. Jadi Mbak Silvi masih ragu dengan dengan pasangannya gitu. Nah, tapi itu setelah penjelasan Mbak Silvi tadi ini kan ada rasa ragunya. Nah, saya ingin mendengar gimana cara Mbak Silvi untuk menaikkan angka 4 itu menjadi angka 5. Adakah langkah-langkah yang terpikir dari Mbak Silvi untuk melakukan keajaiban itu, untuk semakin dekat dengan keajaiban tersebut? Nah, kalau saya lihat-lihat dari masalahnya dia ya Bu ya, karena saya memang dengan dia tuh kayak apa ya, terbuka gitu loh, tentang masa lalu itu sangat terbuka banget gitu. Nah, tak lihat-lihat dari masa lalunya dia kan, kayak tak lihat dia tuh sama masa lalunya tuh kayak apa ya, lebih
bisa dekat gitu loh daripada kayak aku yang selalu diisengin setiap hari gitu ya. Mungkin beda dari umurnya juga kan, yang mantannya itu lebih tua daripada dia. Nah aku justru di bawahnya dia agak jauh gitu. Nah first time dia itu pacaran sama yang di bawahnya dia gitu. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan ke depannya untuk menaikkan skala tersebut, kalau berhasil ya Bu ya, tapi nah yang saya lakukan itu pastinya kan untuk saat ini dia belum pernah menghadap ke orang tua saya. Nah pastinya saya apa ya, kayak mengizinkan dia untuk main ke rumah saya, untuk ketemu dengan orang tua saya. Kemudian kalau udah kenal orang tua kan justru kita lebih akrab gitu kan. Terus dia juga pastinya punya apa ya, beban rasa tanggung jawab yang lebih karena udah benar-benar udah berada dengan orang tuanya gitu kan. Pasti ada rasa seperti itu kan. Mungkin itu bisa menaikkan skala karena dia merasa kayak dia udah apa, mempunyai beban karena udah bukan beban sih, kayak tanggung jawab lah istilahnya, kayak udah punya tanggung jawab karena udah kenal dengan orang tua juga. Jadi mungkin dia lebih apa ya, lebih nggak suka ngisahin terus bikin aku marah, bikin aku jengkel. Mungkin itu yang bisa saya lakukan seperti itu. Oke, bagus sekali ya, karena sudah terpikir bahwa Mbak Sylvie itu mungkin dengan menaikkan rasa kepercayaannya terhadap pasangan dengan mengenalkan ke orang tua juga, agar pasangan ini punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab karena sudah dikenalkan, jadi harus yang lebih serius gitu. Tapi mungkin Mbak Sylvie pernah berpikir bahwa ini cara dia itu mencintai ya, dengan ngisengin mungkin sama Mbak Sylvie atau gimana? Mungkin itu cara dia mencintainya Mbak Sylvie. Iya, kadang-kadang saya juga kayak kalau dari habis misal 2 hari ini benar-benar full marahan ya, kayak bukan marah sih, kayak aku disengin gitu. Tapi ada besoknya itu saya tuh apa, kayak dia tuh benar-benar kayak baik gitu lah istilahnya. Udah apa deh ya, ya tetap ngisengin tapi nggak yang kayak separah 2 hari yang lalu gitu lah misal. Nah itu kayak apa, karena dia memang ini juga baru pertama kali gitu, mungkin dia ketemu yang lebih di bawahnya dia, terus lebih kayaknya enak nih diisengin gitu. Nah itu kadang ada rasa kayak apa, dia mau mengutarakan rasa sayang dan cintanya atau perhatian itu melalui keisengan tersebut. Tapi saya juga jengkel ya, kayak kalau diisengin terus saya pasti jengkel gitu. Gitu. Iya, apalagi tadi sempat saya mendengar bahwa Mbak Sylvie itu ada perbedaan umur yang cukup jauh di bawahnya pasangannya Mbak Sylvie, sehingga kayak siapa tahu dengan perbedaan tersebut mengakibatkan pasangan Mbak Sylvie ini jadi kayak mungkin ini apa, ini enak banget dibuat diisengin gitu kan, walaupun di sisi lain orang yang diisengin itu merasa bahwa jengkel untuk diperlakukan seperti itu. Oke. Nah, saya ingin mendengar nih gimana strategi Mbak Sylvie untuk mengajak pasangan ini untuk bertemu orang tuanya. Kemudian tadi saya sempat mendengar bahwa mungkin nanti saat Mbak Sylvie pulang ya, adakah perkiraan kapan Mbak Sylvie akan pulang untuk melaksanakan strategi yang saya tanyakan juga tadi? Perkiraan, sebenarnya perkiraan yang pasti banget itu belum ada sih, kayak kapan mau pulang itu belum ada. Tapi rencana, ini baru rencana, nggak tahu terrealisasi apa enggak. Rencana saya mau pulang bulan depan gitu, bulan depan. Dan pastinya saya kalau pulang kan karena Jumat masih ada matkul ya Bu ya saya, jadi pastinya juga sulit gitu loh, kayak mau pulang juga cuma sebentar gitu. Jadinya nanti kalau insya Allah memang benar-benar longgar, nggak ada kesibukan, meskipun pulang juga Jumat pulang, terus nanti akadnya balik juga nanti saya insya Allah akan pulang gitu. Jadi rencananya ya bulan depan. Bulan depan pulang. Kalau strategi untuk memanggil pacarnya itu untuk datang ke rumah? Ya, karena orang tua saya juga sudah mulai tahu ya hubungan saya, meskipun belum pernah ketemu langsung dengan orangnya. Ya nanti pasti membuat jadwal ketika benar-benar fix pulang di tanggal berapa gitu ya, apa awal bulan misal. Terus nanti saya kabarin ke pasangan saya kalau saya pulang, terus mau nggak main ke rumahku gitu. Terus nanti juga pasti saya ngabarin orang tua kalau nanti aku pulang hari ini, terus itu mau main ke rumah gimana, boleh nggak. Itu sudah ada perubahannya di mana Mbak Sylvie itu udah tahu nih gimana buat mendapatkan rasa tersebut. Nah, karena tadi sempat ada juga yang Mbak Sylvie katakan terkait rasa tenang, apakah menurut Mbak Sylvie itu akan dengan mempertemukan pasangan dengan orang tua itu bisa menimbulkan rasa tenang untuk Mbak Sylvie? Ya pastinya saya yakin sih itu membuat saya jauh lebih tenang gitu, karena secara tidak langsung kan dia
udah ketemu orang tua saya pasti kan ya gak main-main kan, karena sebelumnya sekarang kan saya belum pernah mempertemukan dia dengan orang tua saya, ya mungkin dia bisa saja masih menganggap bahwa hubungan ini bisa aja main-main gitu, kayak dia mau misal kayak ninggalin aku juga masih oke-oke aja kan, belum ada sangkut pautnya dengan orang tua. Dan ketika sudah ada sangkut paut dengan orang tua kan pastinya dia kalau mau mengakhiri hubungan kan harus uh, lintas orang tua saya dulu gitu. Oke, saya paham ya dengan maksudnya Mbak Silvi. Itu adalah langkah yang baik ya untuk Mbak Silvi karena sudah mau punya keberanian untuk melakukan hal tersebut. Baik, jadi saya harapkan Mbak Silvi itu di pertemuan selanjutnya, karena Mbak Silvi saat ini belum sempat melaksanakan langkah-langkah tersebut, saya harap mungkin di pertemuan selanjutnya akan ada perkembangan untuk hubungannya Mbak Silvi ya. Nah, kemudian saya kan sudah merasa sangat percaya nih sama Mbak Silvi. Mbak Silvi itu rasanya sudah sangat kuat karena dan berani untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Adakah terpikir di Mbak Silvi bahwa ini lebih untuk itu ya, untuk pasangannya Mbak Silvi yang selalu membuat Mbak Silvi jengkel itu, adakah terpikir bahwa langkah untuk penyelesaian hal tersebut? Ya tadi yang sudah kita rencanakan. Oh itu ya, setelah setelah memperkenalkan ke orang tua itu ya maksudnya Mbak Silvi. Nah, oke. Saya ingin mengajak Mbak Silvi untuk melihat lagi ke depannya. Kan selama di kedepan harinya itu kita nggak akan tahu ya. Semisal kalau ada kejadian ini kembali terulang atau ada hal yang tidak disenangi kembali terulang, itu kan kita tidak bisa mencegahnya untuk muncul gitu kan. Anggaplah ini tuh kayak Mbak Silvi kayak meletakkan ranjau di ladang. Nah, dimana apa yang akan setelah meletakkan tersebut, apa yang akan Mbak Silvi lakukan jika rasa cemas itu suatu saat rasa cemas itu atau rasa tidak nyaman, rasa tidak aman itu kembali muncul meskipun hanya sedikit. Nah, apa pertandanya menurut Mbak Silvi? Pertandanya mungkin kalau tanda-tandanya ya pasti pasangan saya udah mulai iseng lagi, kayak bener-bener iseng gitu ya. Semoga aja tidak terjadi lagi kalau masalah sudah teratasi gitu, solusinya udah ketemu. Ya kalau iseng banget ya pastinya saya akan ngomong ke orang tua kayak tiap hari gitu iseng gimana, nanti kayak istilahnya kalau orang Jawa itu bilangnya madul gitu loh. Madul itu kayak cepu, kayak dicepuin ke orang tua gitu loh. Istilah orang Jawa seperti itu. Itu rencana yang bagus ya Mbak Silvi ya. Nah, dengan mengidentifikasi tanda-tanda tersebut, Mbak Silvi itu artinya kayak sudah menguasai gitu langkah-langkahnya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada Mbak Silvi bahwa bagaimana jika suatu saat itu kembali terjadi dan kemudian Mbak Silvi merasa tidak tahu ingin berbuat apa gitu. Nah, pintu saya itu selalu terbuka untuk Mbak Silvi. Jadi Mbak Silvi bisa datang kembali, kemudian kita sama-sama kembali lagi untuk melakukan, untuk mencari tahu, menggali kembali masalahnya dan menyelesaikan masalahnya secara cepat gitu. Dapat dipahami Mbak Silvi? Oke, baik. Mbak Silvi, saya bangga ya karena Mbak Silvi sudah datang ke sini kemudian bercerita terkait pasangannya. Ternyata pasangannya cukup itu ya Jor-jor gitu untuk sampai Mbak Silvi itu merasa harus mengenalkan ke orang tua agar dia di hubungan itu nggak ada yang perlu main-main lagi gitu ya, apalagi di umur sekarang gitu Mbak Silvi ya. Nah, saya sudah sangat percaya karena Mbak Silvi ini ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa Mbak Silvi bisa untuk melakukannya. Nah, kalau gitu terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk mendengarkan ceritanya Mbak Silvi pada hari ini. Mungkin setelah ini ada kegiatan yang ingin dilaksanakan Mbak Silvi lagi? Nggak ada sih, mau langsung pulang. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Silvi. Terima kasih kembali.